hadir ya. Oh ini udah. Ustadz Harinya sudah hadir. Ahlan wa sahlan, Ustadz Hari. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustadz Hari, nanti Ana buka ya. Kemudian ada pembukaan tasmi. Selanjutnya mungkin ada ta'aruf dulu ya. Hari udah pernah ta'aruf ya? Berapa kali? Ta'aruf. Ya, mungkin dari Ana sedikit ya, pengenalan. Nanti ditajamkan lagi oleh Ustadz Hari. Kemudian baru materi. Nah, di materi ini kita akan banyak juga pertanyaan atau apa live. Intinya mungkin seperti talk show gitu ya Ustadz Hari, nggak apa-apa? Siap, insya Allah. Oke, ya. Baik, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Baik. Mungkin sekitar 3 menit lagi insya Allah ya. Saya ke belakang dulu sebentar ya. Siap, mangga Ustadz Hari. Quran. Kecilin deh.
Bismillah, sebentar lagi kita akan mulai. Baik, insya Allah kita akan buka acaranya. Kajian bersama Ustadz Hari Gunawan SPDI. S-nya ada 2, nanti mungkin Ustadz Hari bisa nerangkan. Iya, nanti ya. Nah, jadi ini adalah acara yang dimotori oleh Infak Berkah untuk kesiapan kita semua dalam ibadah kurban. Ya. Sebagaimana kita tahu, di tahun ini kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lulus ujiannya. Ujian bagi kita orang beriman yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, berupa pandemi. Ya. Sehingga akhirnya kita negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa menjalankan atau memberangkatkan jamaah haji. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, semoga diberi umur, nanti kita bertemu dengan Idul Adha. Yang dalam hadisnya, amalan utama pada hari itu adalah haji. Rukun Islam kelima. Namun, ketika kita tidak bisa berangkat, ya, maka amalan kedua ya setelah haji itu adalah berkurban. Nah, nanti insya Allah di acara ini ya akan dijelaskan oleh Ustadz Hari, wabil khusus di masa pandemi gitu ya. Kupas tuntas fikih kurban di masa pandemi. Insya Allah beliau akan menyampaikan ilmunya kepada kita. Mohon bisa disimak dengan baik. Sebelumnya saya perkenalkan, beliau adalah pembina Tarki. Benar, iya mah moderatornya Ustadz. Apa itu Tarki? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Hari ya. Ustadz Hari, tafadhol Ustadz Hari. Namun sebelumnya kita akan dengarkan tasmi Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Juhardin dari Infak Berkah. Kepada Ustadz Juhardin, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ya, syukran jazakallah khair pada Ustadz Juhardin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga menjadi pahala bagi yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkan. Ayat yang insya Allah
semua kita sudah hafal, yang ternyata itu dalil dari ibadah kurban, Masya Allah. Sehingga bagi yang sudah membaca dan menghafalnya, semoga bisa mengamalkannya. Itulah urutan bagaimana kita berta'amul ma'al Quran. Kita baca, kita hafalkan, dan kita amalkan. Semoga yang hadir di sini semuanya bisa mengamalkan ibadah kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sapa dulu ya. Alhamdulillah Ustadz Hari sudah bergabung. Di sini ada Ibu Aat Sumiati, ahlan wa sahlan Ibu. Kemudian ada Abi Hashim. Abi Hashim, ahlan wa sahlan. Jasad. Ada Pak Aep Sar. Sar ini apa nih? Apa tim SAR gitu, Masya Allah. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Oh ya, ini juga bisa disimak di ini ya, di YouTube. Kalau mungkin ada saudara atau teman. Tadi juga ada yang ingin ikut. Nah, ada Pak Ahmad, ahlan wa sahlan. Oh ini Pak Ahmad nih jagal nih. Ahlan wa sahlan Pak Ahmad. Nah. Ya, Ustaz, sambil jaga nih, Ustaz, saya ikut di sini. Oh iya, baru lahir ya? Udah lahir ya. Belum? Ya, alhamdulillah. Udah, mohon doanya, Ustaz. Kapan lahirnya? Anaknya masih dirawat. Kemarin hari Jumat. Oh iya. Ahlan. Ya, semoga diberi kelancaran kesehatan anak dan ibunya ya. Amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Azizah Kusuma. Amin. Ya. Kemudian Pak Hans. Nah, ahlan wa sahlan Pak Hans. Kemudian Muhammad Ashraf Al-Indonesi, Masya Allah. Ini orang Arab ya, orang Indonesia. Ya Pak Hans dari mana nih Pak Hans? Dari Arca Manik, Masjid Nurul Hidayah, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ini langsung aja nanti saya sambungkan ya. Ustadz Hari ini. Kalau mau izin merekam, kalau diizinkan Ustadz. Ya, mangga, boleh. Boleh izin ya. di admit dulu. Oh, mangga TV ini Pak Hans tolong di admit supaya bisa recording katanya. Betul, karena kami di Masjid Nurul Hidayah biasanya mengadakan sendiri, cuma di masa pandemi ini jadi ini polemik jadinya. Mohon nanti. Ya, oke. Mangga itu nanti TV tolong di admit, dan nanti kalaupun tidak ini Pak Hans ya, di YouTube kita akan posting insya Allah ya kajian ini insya Allah. Insya Allah. Ya. Mohon linknya ya, nanti. Kemudian ada Bu Puput, Bu Nurholis. Nurholis nih ibu atau bapak ya? Ahlan pokoknya ya. Kemudian Lutfir Firdaus, ahlan. Masya Allah. Ibu Rini Irmawati Dewi. Dan mungkin akan banyak ini. Kalau nggak kesebut mohon maaf. Ya. Baik. Sebagai informasi ya, insya Allah di Infak Berkah sendiri tetap mengadakan kurban ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu mengurangi kerumunan ya, oleh karenanya nanti insya Allah di Infak Berkah akan mengadakan 2 program. Pertama intern, maksudnya nanti di Pondok Quran ya, Pondok Quran Boarding School akan mengadakan dengan protokol kesehatan standar. Kemudian nanti kita sebar ke seluruh Jawa Barat. Jadi ada yang di dalam, ada yang disebar. Jadi itu insya Allah kita akan lakukan di Infak Berkah, khususnya di kabupaten, di pelosok. Karena apa? Karena ini adalah sebuah syiar Islam yang akan menyebarkan juga kebaikan, menyebarkan kebahagiaan, yang semoga dengan kebahagiaan dari syiar Islam itu banyak hikmah yang kita dapat ya, termasuk menolak bala gitu ya insya Allah. Baik, kepada Ustadz Hari, sudah siap? Ya gimana Ustadz Hari? Siap. Lagi di rumah. Ya, maka kepada Ustadz Hari, Falitafadol Maskuro. Boleh perkenalan dulu ya? Iya, nggak apa-apa Ustadz Hari, ini waktunya ya. Maka Ustadz Hari, perkenalan ini. Oh ya, kepada para jemaah ini kakak kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakunil alamin nadhira wal awwal bila awwalin kana qablahu wa wal akhir bil akhir yakunu ba'dah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Zoom yang sama-sama berharap pahala yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita bisa melewati dan berkesempatan ya untuk bertolabul ilmi seperti disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan orang itu sampai menemukan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata salaka ini menempuh. Nah, sekarang menempuhnya kalau dulu kan berjalan kaki sampai ribuan kilo ya. Ratusan kilo ya, pakai motor cari tempat-tempat belajar. Sekarang ditempuh melalui apa? Kuota. Ini 1,5 jam ini akan menghabiskan 408 megabyte. Berapa ya? Itu 400 megabyte ya. Jadi kuotanya. Jadi kita sedang menempuh perjalanan melalui kuota dunia maya yang mudah-mudahan ini bagian dari yang disebut oleh Rasulullah man salakat tariqan. Itu orang-orang yang menempuh sebuah perjalanan dan berbagai cara ya, berbagai cara. Salah satunya adalah di masa pandemi ini ada Zoom, ada CloudX ya, ada macam-macam ya yang bisa diakses untuk apa? Sampainya ilmu kepada kita semua. Ya, karena tanpa ilmu ya, tentunya apa yang menjadi kewajiban kita, walaupun kita melakukan dengan semangat ibadah-ibadah kita, tanpa ilmu tentunya akan apa? Akan menjadi sesuatu yang tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu kita bersyukur. Perkenalan dulu ya. Nama saya Hari Gunawan S ya, SPDI. Nah, tadi kata Ustaz Yusuf, S-nya apa? Ini S-nya kepanjangan ya. Hari Gunawan Solistia Adhi gitu ya. SPDI ya. Asli Pituin di Bandung ya. Usia baru 49 ya, masih muda insyaallah ya. Insyaallah. Sehari-hari saya berkecimpung di lembaga ya, di lembaga Tarki ya, Tarbiyat Al-Qur'an. Ya, lembaga yang ya salah satu di antara lembaga-lembaga Al-Qur'an Kota Bandung lah seperti itu ya. Yang memfasilitasi tidak kurang sepekan yang belajar itu antara sampai 2.500 orang per pekan ya. Per pekan sampai 600 kelas ya, 600 kelas. Saya di Tarki ya, tadi tukang ngariwuh ke dungkul ya, seksi riwuh, seksi ngaramekun biar ramai ya begitulah ya. Kemudian juga sehari-hari sehari-hari selain ngisi-ngisi pengajian di Telkom, di majelis-majelis di mana-mana, di rumah-rumah, juga saya sehari-hari mengurus jenazah. Ini juga jam 1 baru pulang ngurus jenazah ya, dari luar kota ini, jadi rada tarunduh. Sampai keluar kota, Jawa, Surabaya, Jakarta ya, kemana-mana ya, ngurus jenazah baru 1.400 ya yang dimandikan. Masya Allah. Baik, sehari-hari kemudian setahun-tahun. Kalau setahun-tahun ya seperti ini. Di masa dekat-dekat kurban, ya saya punya tim namanya tim Rojali. Rojali itu rombongan jagal syar'i. Nah, Rojali. Rombongan jagal syar'i. Jadi ini rombongan kita yang biasa membantu pelaksanaan ibadah kurban ya. Salah satunya mungkin dulu Pondok Quran pernah di Nurul Masyrik ya, Nurul Masyrik. Nah, sampai sekarang Nurul Masyrik dipegang oleh saya dan antara 10 masjid setiap Idul Adha itu. Rata-rata itu kemarin di Nurul Masyrik itu 12 sapi itu jam 13.30 selesai. Masya Allah.
12 sapi. Itu selesainya itu sampai ngebungkus. Jadi kita mengerjakan langsung semuanya di rumah masak itu dari sembelih sampai ngebungkusan, ngiloah. Itu 1:30 sudah beres, 1:30 ya. Jadi ini bagian dari berapa orang timnya itu? Ya, timnya ada 45 orang. Oh, mantap. Nanti dibagi-bagi ya. Ada yang kerjaannya ngaringkus ya. Menjatuhkan sapi, ada khusus ini, ada tukang sembelihnya macam-macam ya. Kalau yang tukang sembelihnya saya kerjasama juga dengan beberapa teman dari Juleha. Jadi ini sebetulnya di Bandung ini ada pasangan Juleha dan Rojali. Ya, kan? Kalau Juleha juru sembelih halal, nah gitu kan. Itu cuma tukang sembelih, bagaimana menyembelih sesuai syariat, gitu kan. Ada Rojali, rombongan Jalgar, Syarif. Kalau Jalgar ya tadi yang mengerjakan. Tapi itu mungkin sepintas ya, sehari-hari dan setahun-tahun ya, yang biasa dilakukan. Juga biasanya saya jualan golok ya, tapi nggak akan promosi di sini Mbak ya. Juga jualan golok untuk menyempurnakan syariat amanah-amanah yang diemban oleh para jagal ya. Jadi nggak apa-apa Ustadz Hari ya, udah halal, eta mah halal, jadi nggak boleh sponsor jual narkoba, nggak boleh. Jual golok mah boleh, insya Allah. Mangga. Ya para jemaah nih, Ustadz Hari ternyata ada golok ya, golok syar'i, golok apa? Ya pokoknya nama buat sembelih syar'i ya. Mangga. Nanti ada sesi diperlihatkan goloknya ya. Ada diskon ya Ustadz ya? Insya Allah. Mangga. Gabung. Baik. Hadirin juga Rasulullah SAW bersabda ya, seperti yang sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, kalau Rasulullah bersabda menyampaikan pesan kepada kita seperti yang sering kita dengar, maka lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan ya, kemudian dia tidak berkurban ya, walam yudahi fala yakrobanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musolahu ya. Ini dalam kitab Subulus Salam digandengkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar yang tadi dibacakan oleh Qori ya, berkaitan dengan beberapa pendapat ulama ya, antara wajib dan sunahnya ya, ya. Ustadz Asep Dedi ya, kemarin saya ke Salawu ya, nggak ada Ustadz Asep Dedi. Ya, malam tadi saya nguburin jenazah di Salawu ya. Masya Allah. Baik. Nah ini dipadukan oleh para ulama, bahkan salah satu ulama yang sering kita dengar ya, para ulama mazhab ya, berselisih pendapat tentang wajib dan sunnah muakkadahnya ya. Namun saya tidak akan membahas wilayah sunnah dan wajibnya, karena bagi seorang muslim itu ya, beliau akan mendapati satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, Ibnu Majah ya, berkaitan dengan satu pesan lain dari Rasulullah SAW ya, bahwasanya tidaklah anak Adam ya itu melakukan sebuah amalan di hari nahar. Nah, hari nahar. Apa nahar itu? Nanti kita bahas ya. Apa nahar itu? Apa Idul Adha? Apa Yaumun Nahar itu? Ada penghusan dalam bahasanya. Yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ya dari mengalirkan darah dari hewan-hewan kurban ya. Maka hendaklah kalian merasa senang. Nah, ini ya. Jadi bagi seorang muslim itu dia tidak melihat ini wajib sunnah, tapi dia akan menjadikan berbagai ibadah yang dicontohkan dan diajak oleh Rasulullah untuk melakukannya, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala atas kewajibannya, dia akan membuka rasa kegembiraan ya. Kegembiraan ya, senang begitu ya. Makanya tidak ada bagi anak Adam sebuah kesenangan yang luar biasa, pahalanya yang besar katanya di hari-hari itu dengan atau melebihi dari menyembelih atau mengalirkan darah dari hewan-hewan kurbannya ya.
Ini penting sekali karena banyak orang yang berdebat tentang wajib tidaknya, ya sunahnya, ya. Bahkan ada orang-orang yang bahkan jangankan untuk membahas wajib dan sunnah, ya, bahkan di pikirannya pun tidak ada, ya, untuk sampai berusaha. Seperti maaf, ya, yang suka merokok, gitu kan, rokok sekarang 24.000, 30.000, ya, sebungkus karena sudah naik cukainya, ya, itu dikali sebulan itu. Kalau nabung setahun sudah bisa beli kambing yang harganya 3 juta, ya. 3 juta itu yang beratnya sekitar 40 kiloan lah, ya. 40 kilo keluar daging 17 kilo itu. Tapi dia masih merokok dan tidak berkurban. Ya, ini saya pribadi menggolongkan orang-orang yang orang-orang yang tidak memiliki kepedulian kepada dirinya dan kepada agamanya, begitu ya. Orang-orang seperti ini orang-orang yang mendustakan agama. Ya. Itu saya sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk nabung dan berkurban, ya, tapi dia tidak melakukannya. Tapi ada juga yang ngeles. Pak Hari, saya emang ngarokok dan saya juga kurban. Wah, gitu. Saya sampaikan, coba muntah ngarokok 2 domba anak, gitu ya, bukan 1 lagi. Ya. Ada alasan saya mah ada, walaupun ngarokok saya berkurban. Coba kalau tidak ngarokok, ya kurbannya pasti nambah. Ya. Ini jadi catatan yang penting. Ya, oleh karena itu bahkan Imam Hanafi dalam kitab Subul Salam menjelaskan, dijelaskannya di kitab Subul Salam tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, fasholli li rabbika wanhar, ya, dirikan salat dan berkurban itu menunjukkan satu kewajiban, ya, bahwa percuma, kata Imam Hanafi, ya, bahwa percuma seseorang itu sholat tapi dia tidak berkurban, ya. Saya mengambil hikmah yang besar di sini, hadirin, bukan pada kata wajib yang disampaikan oleh Imam Hanafi yang berkaitan dengan ayat di surah Al-Kautsar ini, tapi ingin menunjukkan sebuah pandangan, ya, tentang adakah sebuah kesungguhan dari seorang Muslim yang mengaku dia telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ada enggak effort semangat, ya, al-juhdu, mujahadah, kesungguhan untuk bisa berkurban. Aduh, saya tiap tahun juga, gimana bisa berkurban, ya, bisa berkurban. Sampai saya jualan sapi, ya, jualan sapi, dan saya jualannya nggak banyak-banyak. Yang penting mah kalau untung dari sapi itu mencukupi saya beli 1 domba atau ikut iuran sapi, ya cukup, begitu. Jadi saya berpikir sampai seperti itu. Saya setiap tahun jualan sapi dan keuntungannya itu saya belikan kambing untuk saya bisa berkurban dengan keluarga. Kalau tahun lalu sapinya lakunya agak banyak. Jadi saya kurbannya sama ibu, sama istri, sama anak-anak. Gitu kan. Tiap tahun saya tidak nabung, tapi saya berpikir keras bagaimana bisa berkurban tiap tahun. Dan uangnya bukan untuk ditabung, tapi untuk beli lagi hewan kurban. Dan bagi saya cukup itu. Ya penting mah saya bisa berkurban, udah. Jadi tidak lagi nambah bisnisnya. Oh ini sapi sudah dapat 4, keuntungannya bisa 1 domba, ya sudah, nggak nambah lagi. Artinya apa? Yang penting bisa berkurban. Ya, ini sebuah usaha yang saya pikirkan setiap tahun. Akhirnya setiap tahun saya bisa berkurban. Ya, pendapat Imam Hanafi ini menjadi sebuah pecut bagi saya ini. Ya, bagaimana seorang Muslim berpikir dengan keras agar dirinya bisa berkurban, walaupun dia hanya ada uang 1.800.000, ya. Makanya saya jualan domba juga, jualan domba. Dombanya ini domba dari kampung yang sangat jauh, ya. Harga yang biasa dijual di Bandung 2,5 juta, saya jual 1.800.000 agar orang-orang yang punya uang segitu bisa berkurban, begitu. Ya, ayo berkurban. Ya, kita tidak ngambil keuntungan. Pokoknya masuk ya berkurban tuh ada di sana, cari, silakan datangi tempat-tempatnya. Ini mengundang semangat. Bahkan saya di kompleks saya menawarkan agar mereka mau berkurban dengan uang seadanya itu. Yang penting mah keluarkan untuk bisa berkurban. Nah, ini menjadi satu
pembahasan yang penting dan perlu terus diberikan informasinya kepada masyarakat agar ada satu semangat ke arah sana, ya. Yang gajinya cuma 2 juta, 3 juta sebulan, bisa nggak berkurban? Saya yakin bisa, ya. Dengan dengan sebuah usaha yang keras itu ada jalannya, ya. Nabung saja, insya Allah nanti bisa bisa berkurban. Yang jadi masalah itu kita akan berkurban hanya menunggu bahwa diri kita lapang, mau lapang-lapang, ya. Tapi ada sebuah usaha yang keras, berpikir dan nanti disilakan sisanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicukupi, ya. Mau jadi sapi, mau domba itu terserah, ya. Pasti itu akan ada satu kasih sayang Allah kepada orang-orang yang memiliki al-juhdu, semangat. Baik. Itu sebagai pembuka, sebagai penyemangat bagi kita semua, ya. Apalagi kalau kita kurban dan kita sendiri yang menyembelihnya, gitu kan? Mantap. Nah, itu mantap, ya, mantap. Ya, ini kalau anak saya Pakih, setiap saya sembelih, saya ajak dan ikut memegang pisau. Dan dia pingin sendiri, jangan, nggak bisa. Harus akil dulu. Udah pegang aja, ikut pegang. Jadi anak saya ikut pegang, nah sembelih, ya, sembelih. Saya rata-rata bisa menyembelih sampai 30 ekor, ya, sendiri itu. Pisaunya Sehari, 30 kepala sehari. 2 hari. 2 hari. 30 ya. kepala. 2 hari, ya. 2 hari. Baik. Itu hari ketiganya badannya pegal-pegal. Oh ya, berarti dari sekarang kita pemanasan, ya, biar nggak pegal-pegal. Ya. Biar kuat, ya. Apalagi tahun lalu saya menyembelihnya sapi-sapi yang ukurannya 600 kiloan gitu, ya, yang 66 kintal. Wow. Masya Allah. Baik, Kang Ari, kita coba mulai mendalami, ya. Baik. Ini gimana nih? Karena pandemi ini, nah gitu, ya. Ya. Orang-orang tidak boleh berkerumun, kemudian banyak keterbatasan mungkin, ya, termasuk juga hal ekonomi. Tadi motivasinya luar biasa, ya. Kita nggak usah mandang wajib sunnahnya, gitu, ya. Tapi malu kepada Allah, gitu, ya. Udah diberi segalanya, kok nggak mau, gitu. Nah, gimana tuh Kang Ari nih? Ustadz Ari, di masa pandemi ini mungkin ada saran gitu, ya, ataupun solusi begitu. Silakan. Baik. Yang pertama tentunya berkaitan dengan pandemi ini, tiba-tiba saja kita semuanya jadi parno, ya. Jadi memiliki ketakutan akut. Ya. Ya, kalau saya pribadi biasa-biasa saja begitu. Biasa-biasa saja itu dalam artian menyikapi rasa takut itu harus proporsional. Bukan sebuah takut yang menjadikan segalanya menjadi abnormal begitu, ya, abnormal. Dan tentunya banyak upaya, usaha dan cara dalam menyempurnakan usaha berkurban ini, ya. Bagi yang uangnya sedikit, ya, kalau mau mengambil pendapat dari para imam-imam fikih, ya, salah satunya adalah Abu Hatim, gitu kan, bisa dilihat dari berbagai kitab, ya, berkaitan dengan nanti di bulan depan saya baru punya uang 2 juta atau 5 juta, ada tambahan. Sekarang baru ada 1,5 juta, mau pinjam dulu ke koperasi, ya, gitu kan. Atau pinjam dulu ke tetangga, pinjam dulu ke ibu, ke bapak, pinjam dulu ke infak berkah. Gitu kan. Wah, boleh. Sampai ada seorang ulama itu, ya, dalam kitab 10 Salam dikatakan, sampai ada yang membolehkan untuk kurban dan akikah itu berhutang, ya, selama dia sanggup untuk membayarnya. Saking saking para ulama ini ingin menegaskan tentang keutamaan yang besar dalam beribadah kurban, nah, gitu kan. Jadi ada solusi yang pertama bisa berhutang, ya, bagi yang uangnya kurang, ya. Kemudian bagi kita sendiri, ya, apakah kita mau beribadah kurban sendirian di rumah atau kita mau bareng-bareng dengan masyarakat,
Dan sebetulnya dengan dicabutnya PSBB oleh gubernur ya, ini kabar gembira sebetulnya ya. Dicabutnya PSBB juga namun yang dimaksud berkerumun itu ya tadi tidak menjadi sebuah kerumunan yang yang berlebihan ya. Artinya ketika masih bisa mencukupi jarak ya. Karena kalau dalam ngurus kurban ini kan nggak mungkin pakai jarak. Misalkan ini nyembelih harus pakai jarak, gimana nyembelih pakai jarak? Gitu. Sampai kalau teman-teman lihat di peraturan Kementerian Peternakan ya, sampai di sana dijelaskan detail. Bagi yang menguliti sapi tidak boleh berhadapan. Coba pikirin gimana orang yang menguliti sapi nggak berhadapan. Pakai masker ya, Kang Ari pakai itu. Iya. Yang penting kan pakai masker, begitu kan? Orangnya sehat, begitu kan? Karena ini menjadi menjadi satu hal yang sebetulnya tidak disikapi berlebihan lah, gitu ya. Kita tetap menjaga kesehatan itu memang perintah Allah dan Rasulnya, ya. Tapi rasa takut kepada pandemi pun tidak boleh berlebihan. Sikapi saja proporsional, gitu ya, dengan cara-cara yang benar, gitu kan? Dan salah satunya adalah kita bisa mengundang jagal. Nah, gitu. Undang jagal ke masjid. Ya, jagal paling berapa orang gitu ya. Sisanya warga mah di rumah, panitia nonton TV aja, nanti habis beres dipanggil sama jagal, dagingnya sudah dibungkusin, sok dibagiin. Bisa ya. Canggih-canggih. Banyak usaha-usaha di masa ini yang sebenarnya kita bisa sempurnakan. Jadi jangan sampai masa pandemi ini jadi menghalangi segala sesuatu yang memiliki nilai ubudiyah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya misalkan di masjid saya ya biasa aja sholat rapat gitu. Baik masa PSBB maupun dicabut ya rapat saja. Tapi bukan berarti menyepelekan, tidak. Selama dia sehat, pakai masker, baju bersih, tangan bersih, sajadah sendiri, nah gitu kan, silahkan. Tapi kalaupun orang yang datang ke masjid takut, ya jangan ke masjid. Aduh saya takut, ya udah nggak ke masjid. Yang berani saja. Tapi ini awalnya diberikan jarak, kemudian rapat sedikit, dan rapatnya pun tidak betul-betul rapat, masih ada jarak sajadah lah ya, satu ujung-ujung sajadah bersentuhan. Kakinya tidak bersentuhan, jadi masih ada jarak sekitar sejengkalan lah gitu ya, antara kaki dengan kaki. Ya, ini usaha-usaha di pandemi ini bisa dilakukan dengan berbagai upaya ya. Salah satunya tadi mendatangkan tukang sembelih, mendatangkan jagal, dan harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Oh, Masya Allah. Karena jangan kalau ditiru gitu ya. Jangan ditiru kecuali oleh profesional gitu. Ya. Karena kalau dilakukan masih oleh warga, itu kan nyembeli sapi itu sampai kasihan itu ya, sampai sapinya itu kesel gitu ya, nungguin itu kulitnya melorot gitu ya. Sedangkan tim jagal itu satu sapi cuma 10 menit. Allahu Akbar. Ya, 10 menit buka kulitnya, beres. Kemudian dipotong, dibuka, bagi 8 itu setengah jam tuh udah beres satu sapi itu sampai dibagi 4 itu. Tinggal nanti diturunin daging, itu harus siap profesional. Maka di masa pandemi ini bisa mengundang ya tim-tim profesional jaga, banyaklah di Kota Bandung yang bisa menyempurnakan ubudiyah kita menjadi ubudiyah yang sempurna di masa yang sangat mengkhawatirkan ini, jika memang masjid-masjid ini merasa dan kita ini merasa ada ketakutan di sana, ada perkumpulan-perkumpulan. Baik. Kalau gitu ini ada 2 hal mungkin, Kang Ari, selain mungkin nanti ada pertanyaan, silakan para jemaah boleh pakai teks gitu ya, atau audio boleh ya dibuka aja itu speakernya. Baik yang di YouTube juga boleh pakai teks, nanti disampaikan di majelis ini. Yang pertama 2 hal itu yang saya simpulkan sekarang. Berarti kita bismillah, kita adakan kurban gitu ya. Kita adakan kurban. Sebagai informasi, kalau di Padukuhan sendiri nanti kita akan bikin 5 titik gitu ya. Supaya jagalnya tidak banyak berkerumun. Berjauhan lah ya. Berjauhan mungkin sampai 10 sampai 20 meter. Nah, yang kedua nih mungkin Ustadz Hari,
mungkin bisa nggak diceritakan teknis sedikit aja, teknis ketika melaksanakan kurbannya. Jadi kalau untuk mengamalkannya, tadi udah didorong oleh Ustadz Hari, kita harus tetap melaksanakannya gitu ya. Ustadz Hari, jangan takut. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan sebagai panduan bagi kita semua yang ingin berkurban, baik untuk masjid, pesantren, ataupun pribadi gitu ya. Mangga Kang Hari, teknisnya gimana kira-kira? Misalnya dimulai dari yang kecil ya, yang kambing dulu lah, misalnya kambing gimana, nanti sapi gimana. Ya. Maka ini sekaligus ini ya pertanyaan dari teman-teman semua, boleh di teks dulu, boleh pakai teks dulu sambil beliau menerangkan hal yang teknis tadi. Silakan, Saudari. Yang pertama berkaitan dengan hewan kurban ya, yang boleh dijadikan kurban itu apa yang telah disebutkan ya, onta, kemudian sapi dan domba ya. Ayam juga ya, ayam. Ya, bagaimana kalau kita misalkan berkurban nyembelih kuda yang harganya 10 juta, kurbannya 3, maka itu tidak sah dibanding dengan seekor kambing yang harganya 2 juta. Ya. Jadi kecuali kerbau. Ya, kalau kerbau itu memang masih dianggap kembaran sapi ya. Cuman karena di Arab tidak dikenal kerbau gitu ya. Makanya ada ulama yang kekeh tidak boleh kerbau teh karena tidak dikenal oleh orang Arab. Para ulama bahwa kerbau itu adalah sapi ya. Makanya sebagian para pendapat ulama Syafi'iyah menyebutkan ketika kerbau itu di sebuah desa, di sebuah kampung disebut sapi, ya makanya kalau kita lihat di beberapa daerah di Indonesia pun kerbau itu dipanggilnya apa? Sapi ya. Ini sebenarnya sapi ya udah boleh ya dijadikan kurban. Yang kemudian tadi saya pernah menyinggung Yaumun Nahar ya. Yaumun Nahar itu hari penyembelihan. Nahar itu apa? Kalau unta kan panjang ini ya, unta. Ya. Nah, yang disebut dengan nahar itu di sini nih. Ini nahar namanya. Oh, di situ. Itu dinisbatkan kepada menyembelih apa? Menyembelih unta yang di sini. Nahar itu namanya, di pangkalnya. Kalau azabhu itu untuk selain unta, namanya azabah. Menyembelih. Jadi beda. Kalau unta itu nahar. Jadi disebutnya itu apa? Menyembelih di sini apa di pangkalnya itu ya. Kalau selainnya itu domba, sapi itu istilahnya dikatakan umum azabhu ya. Itu menggorok, menyembelih di tengah-tengahnya di sini ya, di tengah-tengah. Nanti ada teknisnya yang harus diketahui ya. Karena si domba atau kita sendiri atau sapi itu kan memiliki 4 urat ya. Ada hulkum, ada mar'i, ada wajad ya. Itu yang namanya urat-urat yang ketika kita menyembelih harus tuntas ya. Tidak boleh dari 4 cuman 2. Meskipun ada sebagian yang 2-nya itu yang mana saja. Apakah yang 2 vena, ada vena arteri, ada makanan, ada ini apa namanya? Tempat bernafas. Nah, ini orang yang menyembelih harus tahu ini ya. Kalau tidak tahu yang mana uratnya, sembelih saja dengan melingkar. Nah, gitu. Sembelih dengan melingkar. Itu kalau sembelih dengan melingkar dari bawah ke atas gini, itu dari atas di bawah ya ke atas gini ke bawah. Nah, ini semua uratnya ke sini pasti kena semua ya. Kalau dengan melingkar. Tapi kalau yang sudah tahu hanya digeserkan sedikit dilihat uratnya kemudian dipotong ya, itu sudah cukup ya, apalagi kambing. Nah, kambing ini sebetulnya banyak yang kesulitan cara merobohkan, itu ada teknisnya. Cara merobohkannya dengan gampang, tidak usah sampai berempat, ralipuh begitu. Saya sendiri aja menjatuhkan kambing itu, ya walaupun kambingnya besar, ya.
itu ada teknisnya ya. Teknisnya peluk kambing dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian ambil kaki depan dan kaki belakangnya sambil gini, kemudian ditarik gini, disimpan di paha kita, kemudian diletakkan, itu kambing itu akan diam. Kambing apapun ya. Itu ada teknisnya sebetulnya kalau di teknis menyembelihnya ya kan. Kemudian ditekan pipi oleh apa? Ditekan pipi sama ininya, perutnya boleh di sini, dengan dua lutut kita disembelih, itu sudah sangat luar biasa. Bahkan seorang pun dengan sendirian bisa dilakukannya. Ya, baik itu kemudian yang sapi, nah ini ya sapi ini nanti juga diinformasikan oleh panitia tidak boleh menyembelih sapi kecuali sapinya sudah tenang. Jadi sudah jatuh. Kalau bisa dijatuhkannya itu, punten ya buat panitia yang belum untuk menyempurnakan saja, biasanya kalau ada jerami, ada kasur bekas atau apapun yang bisa ditumpuk, maka diusahakan si sapi itu apa? Jatuhnya itu apa? Ke jerami. Ya, ke jerami atau ke tempat yang apa? Jangan sampai apa? Ke batu-batuan gitu kan kalau masih ada di tempatnya itu. Atau digunakan cara teknik-teknik yang di YouTube ya, yang tiba-tiba saja apa? Sapinya tergeletak. Nah, setelah tergeletak itu didiamkan dulu. Dan ini penting bagi panitia, jangan sampai kita melihat orang yang menyembelih dalam keadaan sapinya masih menghentak-hentakan. Jadi setelah santai sapinya, kemudian banyak yang suka dipelintir, ya kan? Pernah nggak lihat? Bahkan di YouTube juga dengan cara-cara menyembelih cepat dengan melintir apa? Melintir kepala sapi ke sini, ya. Badannya gini, dipelintir kepalanya ke atas, dan itu tidak pernah saya lakukan selama saya menyembelih. Ya, kenapa? Kita teh berpikirnya gini, wah ini nyembelihnya cepat dengan sekali, shot gitu kan, shot sekali dengan keadaan kepala di pelintir. Lihat kalau kita melihat jagal-jagal itu suka melintir apa? Dipelintir gini lehernya, ya, maka si sapi itu jatuh sendiri dengan pelintiran itu. Nah, itu menyakitkan. Jadi dalam apa? Dalam secara umum kata Rasulullah tidak boleh menyakiti dalam cara apa-apapun ya, bukan hanya ketika menyembelihkan, bahkan ketika menjatuhkannya pun jangan sampai ada proses menyakiti hewan. Kalau saya belum saya nggak pernah dipelintir. Jadi si stick ini badan, kepalanya dipelintir ke atas kan, sehingga si lehernya itu begini, kemudian di badan ke sini, leher ke sini kan. Itu kan menyiksa hewan. Jadi hewan itu sakit ya dipelintir itu. Sampai kenapa si hewan itu diam? Karena apa? Sakit kepalanya dipelintir lehernya. Nah kalau saya tidak dipelintir biasa saja. Yang penting pas lehernya di mana, kemudian pesonya tajam, ditarik dari bawah itu sudah sekali itu sudah bagus, ya. Ini penting. Oleh itu juga para panitia perlu memiliki beberapa kelengkapan ya, kelengkapan ini goloknya nih. Nah ini goloknya luar biasa nih ya, dari baja D2 ini ya. Ini yang tipe panjang ini ya, tipe panjang. Ini ada yang tipe pendek ya, tipe pendek seperti ini pendek ya, ini pendek dan ini tajam. Nah ini bisa dilihat ini dengan baja D2 20 sapi tanpa harus diasah, dan tidak boleh diasah sendiri ya, karena harus ada teknik cara ngasah sendiri. Kata Rasulullah, jika engkau ingin menyembelih maka sembelihlah ya, dan tajamkan pisaunya. Nah, tajamkan pisaunya. Ini sangat penting ya. Kemudian dalam masa pandemi ini tadi proses-proses teknis-teknis yang perlu kita lakukan, terutama masjid-masjid yang ruangnya kecil gitu kan, ya, ruangnya kecil, ya, masjid halamannya kecil. Nah, ini butuh sebuah upaya dengan tenaga-tenaga profesional, biar jadi kalau saya biasanya kurban itu sekali 3 ya,
sekali 3. Potong, urus, geser, potong, geser. Jadi nanti ada Timnya. ada yang bekerja di sana tim tim gerak cepat untuk menyelesaikan dari satu sapi ke sapi yang lain. Tapi kalau ya ada pertanyaan Ustadz Hari. Ya. Ini dari Pak Haji Aep. Beliau di tempatnya mau mengadakan kurban. Untuk pandemi ini bermaksud mengundang jagal. Mohon maaf, biayanya berapa? Dihitung per ekor atau gimana? Mohon info katanya. Kalau jagal itu ya di tempat umum ya, di wilayah-wilayah umum jagal itu biasanya menjagal itu 450.000. Tapi 450.000 ya per ekor. Tapi itu cuman ngulitin sama bagi 8. Nah, ada yang beda lagi. Kalau di saya misalkan ada paketnya. Maksud paket gini, misalkan 650.000 itu sembelih, sisit, bagi 8, turung daging, kemudian daging cacag, kepala dibongkar. Packing belum, packing? Ya? Packing belum, packing? Belum. Oke. Belum. Kalau yang paket lengkap itu 1,5 juta itu paket lengkap. Oh, Masya Allah. Itu 1,5 juta itu paket lengkap, mulai dari sembelih sampai masuk ke resek. Ya. Jadi panitia diam aja di rumah, nanti dikasih tahu, Pak, daging tinggal dibagi, nanti panitia keluar tinggal bagi-bagi aja. Nah, itu paket lengkap ya. Tapi kalau dananya terbatas, misalkan, ya jadi diinformasikan ke warga ya, udunannya jangan 100.000 satu sapi atau ya mungkin 300.000 gitu kan tambahannya. Itu bisa baru mendatangkan jaga sampai sidag itu karena termasuk motong tulang gitu kan. Gimana jeroannya? Nah ini di masa pandemi ini jadi masalah jeroan ini ya. Harus ada butuh orang bagaimana kotorannya mengelolanya. Nah ini sebetulnya ada cara teknik-teknik yang belum diketahui oleh masyarakat umumnya. Bagaimana membersihkan kadut jeroan dengan cara cepat dengan ada teknisnya itu khusus. Nah teknisnya khusus itu bisa membersihkan dengan cepat dan bisa dikelola dengan cepat juga. Ya itu tidak adalah khusus lah. Itu yang jeroan itu ada teknisnya bagaimana mengelola, termasuk tadi bagaimana dengan kulit ya. Nanti juga menjadi pembahasan khusus kulit ya, karena dalam hadis tidak boleh menjual ya apapun, semuanya dibagi. Nah, saya sarankan teknis-teknisnya untuk kulit ini pun jangan sampai mengundang orang datang ke masjid yang mau beli kulit sapi. Ini sebuah kebiasaan yang salah di masyarakat ya. Ngundang tukang kulit, kemudian dikilo, kemudian dijual di sana, dan merasa panitia itu berhak apapun kepada hewan kurban, itu sesuatu yang keliru gitu kan. Makanya kalau bisa si kulit itu disebar saja ke pesantren ya, disebar ke fakir miskin. Nah setelah itu mereka menjual sendiri terserah begitu kan, atau kita tunjukkan di mana dia harus menjualnya. Itu yang penting juga, jangan sampai nanti terjadi praktek lelang terjadi praktek lelang kulit di masjid-masjid, dan ini adalah praktek yang hampir di semua masjid di Kota Bandung melakukannya, yaitu lelang kulit. Nah ini menyedihkan sekali ya. Ini sesuatu yang gimana Kang Hari, Ustaz Hari? Untuk kulit gimana jadi bagusnya? Jadi untuk kulit itu kan segala sesuatu yang ada dalam hewan kurban itu kan dimakan, disebarkan kan. Nah, gimana kalau kulit? Nah, kalau kulit sapi itu ya ketika sudah sampai kepada orang yang mendapatkannya, nah orang itu mau menjual silahkan ya. Tapi jangan sampai panitia sibuk dengan lelang kulit yang selama ini dilakukan oleh masjid-masjid. Jadi kalau teknis saya ya udah, ini ada 9 kulit sapi, dipanggil kepala pesantren, diserahin ke pesantren. Nanti oleh pesantren dijual, beli Quran, beli kitab, terserah itu mah. Yang penting kulitnya sudah
sudah diserahkan. Kan kalau kulit sudah diserahkan kepada pemilik serah lepas tangan itu terserah pada orang yang memilikinya, gitu kan. Kecuali kalau teman-teman ke Tasik di Cikuya ya, di Cikuya itu ada sebuah kampung miskin ya. Jadi mungkin juga saya masih butuh 3 orang nih kalau ada yang mau ikutan kurban di Cikuya ini. Itu sampai si kulitnya itu oleh warga dikeringkan, kemudian dipotong-potong dan dijadikan sayur ya. Jadi sayur kulit begitu. Itu saking miskinnya mereka itu sampai ketika saya kasih kulit ke sana, kulitnya itu dikeringkan dan dibagi-bagi ke warga untuk jadi hidangan. Hidangan. Jadi bisa juga seperti itu. Iya, jadi banyak solusi, tapi yang pasti solusinya jangan sampai masjid ikut-ikutan ngelelang, ngejual kulit yang itu titipan dari mudhohi begitu. Oh ya. Ini Ustaz Hari ada sedikit pendapat juga ya. Jadi karena korinahnya adalah dimakan gitunya. Jadi kulit itu pokoknya mah boleh dijual tapi harus jadi konsumsi. Nah, itu gimana? Ustaz Hari, mungkin bisa ada ya kalau tadi kan dari Ustaz Hari panitia atau masjid bisa memberikan ke pesantren misalnya. Pak Kiai biar buat bebas lah dia mau apa gitu. Nah, tapi ini ada sedikit tambahan, yang penting jadi makanan itu biar dikonsumsi. Gimana Ustaz Hari? Iya. Kalau saya berpendapat pada pendapat yang lain, bahwa ketika ada seorang tetangga kita mendapatkan daging dari kita, kemudian oleh si tetangganya itu dijual, gitu kan? Dijual. Itu mah tidak ada hubungan antara kita dengan dia, gitu kan? Karena kita setelah selesai menyerahkan, memberikan daging yang akan dimanfaatkan oleh oleh orang tersebut. Apalagi kalau kita melihat dari sisi kulit ya. Kalau kulit domba mungkin antum pernah di Solo ya. Saya pernah di Solo. Itu kulit itu disiram dengan air panas kan. Kemudian diketik. Nah, itu sebelum itu ada Ustaz Hari dipompa dulu. Dipompa ya. Dipompa dulu baru disiram air panas. Jadi bisa dibagi gitu. Bulunya hilang. Nah, itu ya. Kalau kulit sapi itu memang sangat sulit mengelolanya. Sangat sulit. Kalaupun ada kampung-kampung yang bisa menjadikan makanan, itu ya hanya beberapa kampung saja, gitu kan. Jadi kita memberikan manfaat, misalkan, punten, salah satunya kalau jadi makanan, kita kasih ke Cimenyan. Di sana ada kampung pemurtadan, kita kasih kulitnya, kemudian oleh mereka, oleh warga dijual, dibelikan beras, kemudian berasnya dibagiin ke warga. Nah, gitu. Jadi ini ada hal-hal yang sebetulnya secara teknis ketika si benda itu sudah diserahkan, ya itu menjadi sebuah kewenangan orang yang memegang al-milk ya, sang pemiliknya itu begitu ya. Tapi khusus kulit ya, karena ini dalam pengelolanya, kalau dulu kan kulit juga disamak dulu ya, zaman Rasul kan disamak kulitnya, disamak ya jadi baju kan, misalkan oleh yang dapatnya itu ya, atau jadi itu jadi tidak menjadi sebuah penghalang ya kan. Ketika sudah menjadi pemilik yang lain, maka dia berhak melakukan apa yang dimilikinya begitu. Oke. Ustaz Hari, ini sebentar lagi kita mau selesai. Mungkin saya bacakan info-info dulu ya. Info dulu ini ada yang mau bertanya dari Ibu Haji Yani. Ibu Haji Yani, bolehkah memberi daging kurban kepada panitia atau warga yang ikut berpartisipasi dengan bagian yang lebih banyak, tapi akadnya bukan upah karena sudah dianggarkan berupa uang? Itu pertanyaannya, Ustaz Hari. Panitia hanya mendapatkan sesuai haknya yang diterima oleh keumuman. Nggak boleh ditambah ya? Nggak boleh ditambah, ini panitia ditambah. Kalau memang tidak ada akad, kenapa harus ditambah? Makanya ketika Imam Ali ya ditanya oleh Rasul, apa yang kamu lakukan dengan orang-orang yang menitipkan kepada kamu? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kami mengambil sedekah ya Rasul untuk orang-orang yang mengurusnya. Sodaqta, kamu telah melakukan hal yang benar, kata Rasulullah SAW.
Jadi panitia itu kalau memang dia sudah dianggarkan, gitu kan. Jadi gini, panitia itu perlu diperjelas ya. Jangan sampai ini tidak jelas panitia hari ini, gitu kan. Ada nggak ibu pernah nggak akad dengan panitia di masjid, Bapak, bahwa mereka akan dibayar 50.000 per orang menjadi panitia? Ya. Pernah nggak ada yang berakad seperti itu? Ya. Ya, ya. Ya, itu kadang-kadang sudahlah ya bikin panitia ya. Bikin panitia ini seksi anu, seksi anu, beres dikasih daging lebih banyak daripada apa? Daripada warga, gitu kan. Nah, ini di mana haknya begitu ya? Ini menjadi sesuatu yang keliru. Makanya jika memang sudah dianggarkan, maka panitia itu harus diakadkan. Bahwa panitia ini ada 50 dan masing-masing akan mendapatkan 100.000 sebagai orang-orang yang mengelola titipan hewan kurban seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu ya. Jadi jangan sampai tadi tetap aja dilebihkan, ini mah kasih sayang sudah bekerja, tidak boleh, terlarang, dilarang keras ya. Jadi walaupun dia sebagai panitia hanya mendapatkan jatah dia sebagai warga. Ya, oke. Ustaz Hari ada pertanyaan lagi. Boleh tidak kurbannya domba, tapi minta jatahnya sapi? Nah, kan di panitia tuh ada campuran tuh, ada domba dan sapi. Boleh nggak kayak gitu? Ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ambil sepertiga dari apa yang dikurbankan. Ya. Jadi kalau kurbannya domba, ambil sepertiga dari kurban. Ya. Bukan berarti apa yang sekarang banyak kurbannya domba, tapi pingin bagiannya sapi, ya. Jadi kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita kurbankan dan mengambil sepertiga sebagai haknya, yaitu yang diperbolehkan, itu pun bagian dari kesyukuran. Jangan sampai saya pingin sholatnya sunat, tapi pahalanya sholat isya berjamaah, nggak bisa. Ya kan? Sholat sunat, ya, tapi pingin pahalanya apa? Dapat bagiannya pahala sholat wajib isya di masjid, nggak bisa. Jadi yang domba ya domba saja. Tapi kalaupun dan tidak boleh ada sebuah keinginan seperti dalam salah satu hadis dikatakan tidak boleh kita meminta sesuatu untuk mencukupi kita dengan misalkan, aduh saya minta dong jatah daging sapi ya, kekumpulan panitia itu mah ya dikasih ya sudah syukur. Tidak pun ya sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya dari hewan kurban yang dikurbankannya. Iya, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz Hari ya. Ya. Ustaz, saya mau tanya kalau panitianya ijab dengan pekurban bahwa kulit dan kakinya untuk panitia itu boleh tidak? Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa panitia itu adalah seseorang yang menjadi penyambung antara yang berkurban dengan daging itu yang akan sampai kepada orang-orang yang menerimanya. Nah, bagaimana dengan sudah diijabkan bahwa si kulit itu untuk untuk panitia. Saya ingin membahas kepada wilayah tentang nilai manfaat, ya, bahwa kurban itu memberikan manfaat untuk orang banyak, ya, makanya ini menjadi sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman, ya. Nanti diakadkan panitia, dijual, kemudian dijadikan beli keresek, dibelikan timbangan, dibelikan apapun untuk sebuah berkegiatan kurban. Kalau saya pribadi ya menyarankan si kulit itu betul-betul dikeluarkan, tidak ke panitia yang menjadi tangan kepanjangan yang berkurban. Sudah keluarkan saja gitu. Apa sulitnya mengeluarkan ke pesantren orang-orang miskin yang dia akan mendapatkan manfaat lebih banyak dari hewan kurban yang kita keluarkan. Kalaupun hanya sekedar kepada panitia yang kemudian kita membahagiakan panitia, kita berkurban bukan membahagiakan panitia,
Dan panitia teh jangan berbahagia menjadi panitia, tapi itu bagian upaya mendapatkan pahala sampainya daging dari mudohi kepada orang yang mendapatkannya, begitu. Masya Ya. Allah. Jadi ini harus dirubah cara berpikir kita tentang, makanya kata Rasul, sampai ada gaji atau lemak yang tersembunyi di kulit itu keluarkan. Nah, dan itu Galak, panitia. Ustadz Hari galak. Galak, ya. Galak. Mantap, Makanya mantap. orang yang nyisit itu harus betul-betul jangan sampai ada sisa-sisa daging yang nempel di kulit itu. Kalau pisaunya tidak tajam, pisaunya tidak ini, maka akan terjadi kekeliruan. Nah ini pisau sisit. Masya Allah. Nah ini pisau sisit itu 10 menit pakai ini. Masya Allah. Tidak ada kulit daging yang sisa. Ya. Itu 10 menit untuk sapi. Untuk sapi. Masya kalau Allah. domba itu, ya kalau domba sendirian, ya kalau domba sendirian tuh potong sini, ambil ke belakang, dilepasin kulit dari ekor, dari buntut. Nah, setelah buntut lepas langsung dibetot, dipelorotin. Nggak usah sampai beres begitu ya ke belakang, nggak usah. Depannya dibuka perutnya, belakangnya si ekornya itu dilepasin, nanti si ekor yang kulitnya itu dibetot, ya sudah melorot, itu domba, ya. Kalau sampai ke belakang digini-gini kan panitia wah, repot sekali. Padahal domba itu cuma dipelorotin aja, ya. Itu sudah selesai, ya. Nah si kulitnya itu pokoknya jangan sampai segala panitia. Panitia teh representasi dari tangan-tangan mudohi untuk menyampaikan apapun yang ada pada hewan itu sampai kepada orang-orang, begitu. Ya. Baik. Oke. Iya. Oke, Ustadz Hari, ini sudah di penghujung waktu, ya. Mungkin waktunya nggak cukup, ya. Kita perlu ada waktu lagi. Boleh Ustadz Hari posting nomornya Ustadz Hari di chat, ya. Para jamaah silahkan ini yang butuh jagal, ya, bisa kontak beliau. Ini karena ada dari Masjid Nurul Hidayah, dari masjid-masjid yang lain ingin mengadakan, tapi belum bisa. Mungkin solusinya adalah jagal, ya, jagal. Itu ada tulisan Masjid Al-Ibtida untuk semua. Silakan dicatat Bapak Ibu, ya. Sebentar lagi kita akan akhiri. Walaupun mungkin masih banyak pertanyaan, ya, namun waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini alhamdulillah ada dari Pak Haji Joko dari Darut Tauhid, Agim ikutan kajian atau non Pak Joko, Pak Haji atur nuhun, ya, Masya Allah. Insya Allah kami di Infak Berkah akan selalu mengadakan kajian online, ya, ini menjadi satu agenda kita, ya, agenda utama insya Allah, karena masa pandemi kita nggak bisa ketemu, jadi akan memperbanyak kajian online. Atur nuhun Ustadz Hari udah bisa meluangkan waktu. Nanti kalau bisa mendekati lagi ada kajian lagi sama Ustadz Hari itu khusus teknik jagal. Ya. Teknik nyembeli, ya, dan jagal sampai packing, gitu, ya. Packing, ya. Nah, insya Allah. Kemudian juga insya Allah di Infak Berkah juga akan mengadakan kurban, baik di pesantren Pondok Quran, boarding school, juga di daerah insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang tetap berkeinginan, berniat, ya, bisa hubungi adminnya. Boleh TFI ditulis admin ini server kurban Infak Berkah di chat, ya, tolong ditulis. Maka Bapak Ibu bisa koordinasi ataupun komunikasi, ya, di sana. Insya Allah untuk Infak Berkah sendiri tadi ada yang di Pondok Quran Boarding School, insya Allah itu di tempatnya di Desa Giri Mekar, ya, Kecamatan Cilengkrang. Tadi Pak Haji Hans dari Nurul Hidayah menyampaikan Cimenyan itu binaannya Nurul Hidayah, ya, Masya Allah. Ternaknya, bagi kurbannya juga di sana. Ya, alhamdulillah dulu saya pernah diajak oleh Nurul Hidayah mabit di sana, ya, di Cimenyan. Jadi memang di Cimenyan ini agak unik nih. Di sana ada
agama Sunda ya, agama Sunda yaitu dakwahnya Masya Allah Nurul Hidayah udah membina satu desa ya atau satu kecamatan, juga termasuk kristenisasi katanya di sana ya. Ya semoga kita bisa bersinergi. Kemudian saya akan menyimpulkan beberapa poin dari apa yang disampaikan Ustadz Hari. Yang pertama bahwa ini ibadah adalah ketakwaan ya. Ketakwaan sehingga apapun yang kita lakukan ya, entah itu ada panitianya, ada jagalnya, ya semua adalah dalam rangka ketakwaan. Sehingga tadi kita didorong untuk tetap mengamalkannya. Jagalnya juga syar'i ya, penyembelihnya juga harus tajam begitu ya. Karena itu perintah Rasulullah, itulah ketakwaan. Ya disunahkan yang punya niat dia yang nyembelih gitu ya. Makanya tadi beliau bercerita anaknya pun diajari gitu ya. Karena kelak dia yang kurban gitu ya, Masya Allah. Karena Rasulullah di akhir hayatnya itu 100 unta. Tadi sempat diceritakan apa caranya beda gitu ya. Ada perbedaan. Nah, namun intinya adalah bagaimana kita seorang Muslim ketika dipanggil oleh Rasulullah langsung menyambut. Ya, mungkin panggilan sekarang adalah ayo berkurban. Nah, mari kita sambut. Kemudian tadi sudah dijelaskan karena ketakwaan itu pula maka panitia ini diadakan untuk menyempurnakan takwa. Jadi bukan menjadi sumber mata pencarian gitu ya. Penghidupan bukan gitu. Udah kalian diakad 100.000 pada hari itu dapat ya bismillah layani semuanya. Ya layani mudahi kemudian bagikan kepada jamaah kepada masyarakat. Ya, jadi sangat berhati-hati sekali ya kita dapat ilmu nih. Jadi jangan sampai panitia mengambil untung, begitu ya Ustaz Ari ya. Jangan sampai mengambil untung. Dan tadi sedikit cerita yang jadi pelajaran buat kita semua, harus diupayakan berkurban ya. Sampai beliau jual-jualan hewan kurban supaya beliau bisa kurban. Nah itu juga patut dicontoh ya, Masya Allah. Terakhir, saya persilakan ke Bapak Ibu semua yang sudah mencatat nomor jagal ya. Kalau ingin jagal syar'i, saya ulangi ya. Saya sebutkan 081 ya 1221 2043. Nah, ini jagal syar'i ya. Jadi rojali rombongan jagal syar'i gitu ya. Dengan Juleha juru sembelih halal. Masya Allah. Halalin dong, dihalalin. Ya, terakhir itu ada CP Kurban Infak Berkah 08211 975 2254. Saya ulangi ya, 08211 975 2254. Insya Allah Infak Berkah akan mengadakan di Pondok Quran Boarding School di Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dan di insya Allah 19 kabupaten di Jawa Barat. Ya, kita skupnya masih di Jawa Barat. Khusus di kabupaten, tidak di kota. Kita akan membantu mereka, ya tadi sempat digambarkan oleh Ustadz Hari yang ada di pelosok. Mereka juga, ya menurut Pak Anies Baswedan, tidak ada virus di kampung mah gitu ya. Jadi, kalaupun di kota tidak melaksanakan, maka kurbannya kita laksanakan di kampung, insya Allah. Demikian Ustadz Hari dan para jemaah semuanya. Mohon maaf. Oh iya, silakan terakhir, silakan. Saya baru selesai ngambil dari tukang pembuat ya. Pembuat ya. Panjang 40 cm dengan baja D2 ini harganya 2,5 juta. Saya diskon khusus diskon 1 juta untuk yang mau pisau sembelih ukuran panjang ini yang biasa 2,5 juta ya di umum jual. Saya diskon 1 juta. Saya juga 1 juta khusus untuk yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, mangga silakan. Itu
dari Ustadz Hari ya, yang mau saya ulangi nomor kontaknya ya. Isi lupa nih, nggak apa-apa saya ulang aja. Di save, tolong di save. 0811 221 2043 ya. Mangga silakan para jemaah 081 122 12043 itu adalah Ustadz Hari ya. Jagal dan juga golok insya Allah ya. Ilmunya juga Masya Allah beliau sudah jadi praktisi ya, bukan hanya akademik ya itu ya. Sudah praktek gitu. Kadang lebih kuat ya karena pengalaman. Udah 140. Berapa tadi teh? Oh itu mah. Oh iya jenazah juga ya, mengurus jenazah. Nah, nanti mungkin ada kajian khusus lagi ya. Ustadz Hari mohon kesediaannya nih Ustadz Hari ya. Baik, dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dari infak berkah maupun juga dari Ustadz Hari itu ya. Informasinya belum lengkap karena waktu yang juga membatasi. Namun kita juga sangat berterima kasih ya kepada seluruhnya. Insya Allah semuanya kita akan kuatkan karena dengan adanya ibadah yang Allah perintahkan pasti banyak hikmahnya, pasti itu sangat bermanfaat, pasti membuat ya kedamaian, membuat membuat ya sehat, membuat ya semuanya menjadi lebih baik lagi insya Allah. Ya demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Mohon mangga. Atur nuhun Pak Haji. Mangga. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Yusuf, mohon nanti barangkali wacana yang Nurul Hidayah bisa jalan bersama. Baik, insya Allah saya akan ke sana. Ya, insya Allah. Tadi saya Jabri juga, Ustaz Yusuf. Siap. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.